Wah, malam yang luar biasa di Stadion Etihad. Suasananya benar-benar meriah, penuh dengan antisipasi. Manchester City menghadapi Bournemouth, pertandingan yang sangat penting. Ketegangan terasa sejak awal, para penggemar duduk di ujung kursi mereka. Ini bukan hanya pertandingan Liga Premier biasa, ini adalah momen penting di musim ini. Lampu bersinar terang, lapangan tampak sempurna, dan kedua pendukung saling bersahutan, menciptakan hiruk-pikuk suara yang benar-benar mendefinisikan pertandingan besar Inggris ini. Pertandingan ini menjanjikan drama, dan wow, janji itu ditepati. Cerita yang signifikan tentu saja adalah Kevin De Bruyne. Maestro Belgia, legenda City sejati, memainkan pertandingan kandang terakhirnya. Emosi meluap untuknya, dan untuk ribuan penggemar yang memujanya. Dia telah memberi mereka begitu banyak kenangan selama bertahun-tahun. Kalian melihatnya di luar sana fokus, tetapi kalian tahu itu berarti sesuatu yang sangat istimewa. Dia hampir memberi penonton dongeng instan, bukan? Sebuah tembakan di menit pertama, sedikit melebar dari tiang gawang. Bayangkan jika itu masuk. Itu akan membuat stadion bergemuruh, awal yang sempurna untuk perpisahan emosionalnya dari penggemar setia di kandang. Bournemouth bagaimanapun tidak datang hanya untuk meramaikan. Mereka datang untuk bermain, untuk bersaing. Andoni Iraola selalu mengatur timnya untuk berani dan menekan tinggi. Mereka tahu hasil di sini bisa menjadi pernyataan. The Cherries menunjukkan niat awal, berusaha mengganggu ritme City kapanpun memungkinkan. Mereka tidak terintimidasi oleh kesempatan atau lawan yang selalu patut dipuji. Mereka menutup ruang dengan cepat dan mencoba untuk menyerang balik City. Taktik yang telah merepotkan bahkan tim terbaik musim ini. Energi mereka di awal pertandingan sangat mengesankan, membuat pertandingan sangat terbuka dan menarik untuk ditonton sejak peluit pertama. Pertandingan membutuhkan gol awal untuk benar-benar menyala, dan rasanya itu akan datang. Kedua tim mencari celah, mencari peluang itu. City, dengan operan apik mereka, mencoba menembus pertahanan Bournemouth. Sementara itu, tim tamu tampak berbahaya dalam serangan balik dengan penyerang mereka yang cepat. Kalian tahu bahwa gol pertama akan sangat penting dalam menentukan jalannya pertandingan. Pertukaran awal adalah pertandingan catur dengan kedua manajer cerdas secara taktis, mencoba menemukan keuntungan kecil, kantong ruang yang dapat menyebabkan terobosan. Antisipasi dibangun dengan setiap serangan dan setiap pertahanan. Kemudian kebuntuan pecah. Manchester City yang mencetak gol pertama di menit ke-14. Omar Marmoush, bakat yang luar biasa, menemukan bagian belakang gawang. Prosesnya adalah City klasik. Umpan cepat dan tajam. Mateo Kovacic memberikan asis penting, mengirimkan bola yang indah. Marmoush menunjukkan ketenangan yang hebat untuk menyelesaikannya, membuat para penggemar tuan rumah bersorak gembira. Itu adalah gol yang dibangun dengan baik. Bukti kehebatan menyerang City dan kemampuan mereka untuk membuka pertahanan ketat. Terobosan awal itu benar-benar menenangkan saraf tim tuan rumah dan menempatkan mereka dengan kokoh di kursi pengemudi. Bournemouth, untuk kredit mereka, tidak menyerah begitu saja setelah kebobolan. Mereka merespons secara positif, terus maju untuk mencari gol penyeimbang. Mereka hampir mendapatkannya juga. Di menit ke-33, penyerang mereka Evan Nilsson yang tampak lincah sepanjang malam, melihat tembakannya yang kuat membentur tiang. Sangat tidak beruntung bagi The Cherries. Ederson di gawang City sudah mati langkah, tetapi tiang gawang menyelamatkannya. Itu adalah momen yang menegangkan bagi para pendukung City dan sebuah pengingat bahwa Bournemouth masih sangat ada di pertandingan ini. Kegagalan itu tampaknya membangkitkan semangat tim tamu, memberi mereka keyakinan baru bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu dari pertandingan tersebut. Tepat ketika Bournemouth tampak mengancam, City kembali menunjukkan kelas mereka. Sebelum jeda, mereka memperbesar keunggulan mereka. Kali ini Bernardo Silva, pemain andalan mereka lainnya, yang mencetak gol. Ilkay Gundogan, yang sering mengatur permainan di lini tengah, memainkan umpan yang menentukan. Penyelesaian Silva klinis, sangat tenang. Memasuki jeda dengan keunggulan 2 gol, City berada dalam posisi yang dominan. Itu adalah gol penting di waktu yang penting. Meredam semangat Bournemouth tepat saat mereka sedang membangun momentum dan memberi City bantalan yang nyaman menuju babak kedua. Babak pertama adalah pertandingan yang menawan, penuh dengan niat menyerang dari kedua belah pihak. Kualitas City di sepertiga akhir terlihat jelas, tetapi Bournemouth menunjukkan bahwa mereka juga bisa menciptakan peluang.
Pertandingan dimainkan dengan tempo tinggi, dengan tackle-tackle keras dan kedua penjaga gawang dipaksa bekerja keras. Namun, gol kedua untuk City benar-benar mengubah jalannya pertandingan menuju Jeddah. Itu berarti Bournemouth harus bekerja keras di babak kedua, sementara City bisa bermain dengan sedikit lebih bebas. Thoye Bradley Blood, dual goal untuk Chamber, Babak kedua membawa lebih banyak drama lagi. Intensitasnya tentu saja tidak menurun. Di menit ke-67, Manchester City mendapati diri mereka kekurangan satu pemain. Mateo Kovacic, yang memberikan assist untuk gol pertama, diganjar kartu merah langsung. Itu karena pelanggaran terhadap Evanilson. Wasit tidak ragu-ragu. Sebuah tackle ceroboh mungkin lahir dari rasa frustrasi dan tiba-tiba dinamika permainan bergeser. City, sekarang kekurangan satu pemain, harus berkumpul kembali dan memikirkan kembali strategi mereka selama 20 menit lebih. Ini memberi Bournemouth kesempatan, peluang nyata untuk kembali ke pertandingan dengan keunggulan jumlah pemain. Namun, keunggulan jumlah pemain untuk Bournemouth tidak bertahan lama. Sepak bola adalah permainan yang lucu, bukan? Hanya 6 menit kemudian, di menit ke-73, giliran Bournemouth yang mendapat kartu merah. Lewis Cook diusir dari lapangan. Dia dihukum karena pelanggaran terhadap Nico Gonzalez yang masuk sebagai pemain pengganti. Jadi 10 lawan 10. Keuntungan apapun yang Bournemouth pikir mereka peroleh dengan cepat dibatalkan. Ini menyamakan kedudukan lagi di lapangan, tetapi permainan menjadi jauh lebih sulit dan tidak terduga dengan kedua belah pihak berkurang jumlahnya. Tackle-tackle menjadi sedikit lebih keras, ruang terbuka lebih lebar. Di tengah semua kekacauan ini, ada momen yang mengharukan. Di menit ke-69, tepat setelah kartu merah Kovacic dan sebelum kartu merah Cook, Kevin De Bruyne diganti. Itu adalah penampilan terakhirnya di Etihad untuk City. Seluruh stadion berdiri untuk memberinya tepuk tangan meriah. Sebuah perpisahan yang benar-benar pas untuk seorang pemain yang telah memberikan begitu banyak untuk klub. Kalian bisa melihat emosi di wajahnya. Nico Gonzalez masuk menggantikannya. Dan dia akan segera membuat jejaknya sendiri dalam pertandingan. Itu adalah momen yang melampaui hasil langsung. Sebuah pengakuan atas kecemerlangan bertahun-tahun dari superstar Belgia itu. Setelah kartu merah dan dengan kedua tim bermain dengan 10 pemain, City berhasil menambah gol ketiga. Nico Gonzalez yang baru masuk dari bangku cadangan langsung memberikan dampak. Dia mencetak gol setelah menit ke-73, tidak lama setelah masuk dan tak lama setelah kartu merah Cook. Matheus Nunes memberikan assist untuk yang satu ini. Itu adalah pukulan telak bagi Bournemouth yang secara efektif mengakhiri pertandingan. Gol itu mengembalikan keunggulan 2 gol City, dan dengan kedua tim kekurangan pemain, rasanya seperti momen yang menentukan yang mengamankan 3 poin untuk tim tuan rumah, menutup periode pertandingan yang benar-benar penuh peristiwa. Bournemouth, meskipun kekurangan satu pemain dan tertinggal 3 gol, terus berjuang sampai akhir. Mereka pantas mendapatkan pujian atas semangat mereka. Mereka berhasil mencetak gol hiburan di menit-menit akhir. Jauh di masa injury time, di menit ke-96, Daniel Jebison mencetak gol untuk tim tamu. Itu terlalu sedikit, terlalu terlambat untuk memengaruhi hasil pertandingan, tentu saja. Tapi itu adalah hadiah atas kegigihan mereka dan mungkin memberi penggemar tamu mereka sesuatu yang kecil untuk disorakkan dalam perjalanan pulang. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja, bahkan ketika permainan tampak kalah, kualitas yang akan berguna bagi mereka. Kemenangan 3-1 ini untuk Manchester City memiliki implikasi yang signifikan untuk klasemen Liga Premier. 3 poin mengangkat City ke posisi ketiga. Mereka sekarang memiliki 68 poin dari 37 pertandingan. Ini membuat mereka melompati Newcastle United, Chelsea, dan Aston Villa yang semuanya saat ini memiliki 66 poin. Ini benar-benar memperketat persaingan di papan atas. Bournemouth, sementara itu tetap di posisi ke-11 dengan 53 poin. Posisi nyaman di papan tengah bagi mereka, mencerminkan musim yang solid. Bagi City, kemenangan ini sangat penting dalam mengejar finish setinggi mungkin dan kualifikasi Liga Champions. Perebutan 5 besar sekarang semakin ketat, sangat ketat. Dengan City pindah ke posisi ketiga, tekanan sekarang ada pada Newcastle, Chelsea, dan Aston Villa. Mereka semua tahu bahwa mereka kemungkinan membutuhkan kemenangan di hari terakhir.
Hasil ini memastikan bahwa perebutan tempat-tempat Eropa yang didambakan akan ditentukan pada pekan terakhir musim ini. Itu hari Minggu, 25 Mei. Ini akan menjadi pekan ke-38 yang dramatis, dengan begitu banyak yang masih harus diperjuangkan. Penggemar beberapa klub akan menggigit kuku mereka, menyaksikan hasil yang masuk dari seluruh negeri. Prospek yang luar biasa untuk hari Minggu terakhir itu. Beberapa tim masih bersaing untuk memperebutkan tempat di Liga Champions dan Liga Eropa. Kemenangan City ini baru saja menambah lapisan intrik pada akhir musim Liga Premier yang sudah menarik. Setiap gol, setiap poin akan sangat penting. Manajer akan merasakan tekanan, pemain harus tampil di bawah pengawasan ketat. Inilah mengapa kita menyukai liga ini, bukan? Ketidakpastiannya, dramanya, kegembiraannya, semuanya ditentukan di saat-saat terakhir. Bersiaplah untuk akhir musim yang mendebarkan.